Minotaur. Nggak cuma Matilda, tapi Rafaela juga dia bawakan. Kalau gue Florin sih. Pokoknya gue bilang ada 2 chance tadi kalau misalnya dia Minotaur atau Florin. Kenapa gue bilang Minotaur? Karena Minotaur ini punya chance besar untuk cancel team fight yang dimiliki dari tim KBG. Tapi sayangnya terlalu banyak yang bisa menghindari ultimate dari Minotaur. Ya, dan jangan lupakan bahwa Martis di sini akan sangat kesulitan sekali Ranger Mas karena Pasti. decimate-nya nggak bisa instan. Oke, Prof. Ada heal dari Florin. Just in case KBG kalah, Prof. Zeno Zenith yang menang. Ya kalau misalkan emang lagi-lagi ya, karena Entity 7 itu menang melawan Zeno Zenith dan menang melawan Keep Best Gaming. Dia udah nggak bisa. Ini Entity 7 tuh aman banget. Aman banget ya. Apapun yang terjadi, dia aman banget. So, kita langsung masuk ke dalam Land of Dawn untuk melihat mampukah Zeno Zenith berhasil memenangkan atas sosok yang cukup perkasa, yaitu ada Keep Best Gaming. Go to the Land of Dawn. The Art of Best of One Series. Tentunya kita akan melihat bagaimana permainan yang sedikit ngotot atau sedikit safe dari kedua belah tim. Apalagi melihat Keep Best Gaming yang baru saja mendapatkan kekalahan di momen yang cukup krusial sebenarnya, karena kita tahu sendiri bahwa Zeno Zenith ini sebenarnya juga agak sedikit telat panas Ranger Mas. Waktu di match pertama mereka masih downloading game. Sehingga mereka baru panas di match tadi, match ketiga. Oke. Sekarang di match yang kelima mereka akan bertemu dengan Keep Best Gaming yang baru mendapatkan kekalahan. Harusnya Keep Best Gaming lagi ngamuk-ngamuk ya dong. Ya, Ya pasti dong. sih, pasti sih. Apalagi abis kalah kan, mereka nggak mau untuk mendapatkan kekalahan lagi. Oke. Dan bahkan kalau kita lihat di depan sana, dari seorang CU ini benar-benar fokus ke arah hehehe. Mau dibakar abis hehehenya. Dan bahkan Zeno Zenith. Di depan sana mereka benar-benar di zoning out abis. Dan di depan sana mereka akan coba menghantam para pasukan dari tim Keep Best Gaming. Sudah bisa diselamatkan kembali. Alemo menjadi first blood pertama. Dan bahkan para pasukan dari tim Zeno Zenith mereka sangat terbantu oleh sosok dari seorang Florin. Dan bahkan Zeno Zenith di depan sana mereka benar-benar di zoning out abis. Dan di depan sana mereka akan coba menghantam para pasukan dari tim Keep Best Gaming. Dari sosok Purify yang tidak bisa diselamatkan kembali. Alemo menjadi first blood pertama. Dan bahkan para pasukan dari tim Zeno Zenith mereka sangat terbantu oleh sosok dari seorang Florin. Itu dia, the power of Florin di early game. Yang kalau misalnya dirusuhin malah terisi yang bonyok. Kita bisa say thanks sebenarnya ke Ginor, tapi boleh juga say thanks kepada Retribution dari Saksa barusan karena miss, tapi efeknya menuju ke Joe. Joe-nya bisa mendapatkan level yang ketiga, dia bisa ngebalikin keadaan dengan cepatnya, dan setidaknya Saksa tertahan di level yang keempat, dia nggak bakal lebih snowballing lagi menuju ke level yang kelima. Melihat ke arah level yang kelima untuk seorang Saksa, kalau dia bisa dapat hal itu, ini akan aja ada satu buah objektif turtle yang sangat kuat. Tapi nampaknya dengan tidak ada flicker lagi, ini akan menjadi point kill untuk rapaskan dari Zeno Zenith. Gak ada jalan, gak ada flicker, terperangkap niatnya mencoba untuk mendapatkan level 4, tapi ternyata malah dia yang makin terperosok. Wah, ini berat banget tentunya untuk teman-teman dari Keep Best Gaming. Mereka sudah kehilangan 2 point kill di early game walaupun Saksa berada di level yang kelima. Tapi apakah Saksa mampu untuk mendapatkan Retribution? Nanti Zone bersama dengan adanya Moskov yang akan bisa datang kemanapun dan lihat fokusnya menuju ke seorang Saksa. Mereka zoning out 2 player pada pasukan dan Zeno Zenith mengamuk Profesor KB. Keep Best Gaming yang awalnya memang perkasa, tapi ternyata perkasa ketika melawan S2G bukan menjadi jawaban untuk bisa mendapatkan game kali ini. Wow, dan bahkan lihat deh gimana cepatnya dengan adanya arus sungai yang sekarang nggak cuma 10 detik, 15 detik itu membawa ZP kembali dan tidak kehilangan satu gerobak gold sedikit pun. Dan dia masih bisa tetap keep up dengan gold walaupun wawawa dengan first itemnya dia menuju ke Skypiercer, tapi itu dia gold snatch yang terjadi. ZP masih on track dan goldnya nggak berkurang sama sekali. Oke. Melihat ke arah Zeno Zenith, nampaknya kali ini menjadi tim yang cukup mengerikan untuk Keep Best Gaming. Ini agak cukup krusial untuk Hehe sekarang, Profesor. Kalau misalnya Hehe ini nggak boleh sembarangan aja dia untuk bisa memberikan pressure, langsung memaksa ke arah Saksa tahunnya, dan bahkan di sana Puri. Para pasukan dari tim Zeno Zenith bisa memberikan kembali kanan karena lihat CP-nya datang. Puri itu di game yang sebelumnya, tapi kali ini ada di tangan CP. Lihat heal global presence yang dimiliki para pasukan tim Zeno Zenith membuat sosok Hehe selamat. Dan bahkan, nggak punya chance sama sekali Profesor. Itu dia the power of Florin di draft kali ini. Bukan di game ya, aku bilang di draft. Ya, draftnya membantu banget dan Florin benar-benar bisa juga untuk
menemukan sebuah jawaban atas tim fight panjang yang ingin dibawakan dengan adanya X-Borg dan Martis. ZP dapetin turret di bawah menit yang kelima. Dengan adanya satu corruption side di early game, ini akan membuat snowballing aktif untuk Zeno Zenith. 4 poin kill yang masih belum ketemu jawabannya. 12.000 gold melawan 9.000 gold, bahkan mungkin bisa dibilang ini 2.000 gold lead yang harusnya bisa didapatkan oleh Martis di early game. Ketahan semuanya hanya karena gara-gara satu heal up aja. Satu heal up aja. Dan bahkan lihat Wawawa di sana sekalipun dengan Patience, dia tidak bisa buat ngapa-ngapain. Sky Patience-nya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak punya damage, dia nggak punya point kill. Nggak punya point kill, dia nggak punya following up di arah mid lane karena utility yang dipakai di arah mid lane-nya. Ya setuju, utility-nya juga bisa dibilang cukup defensif ya untuk bertahan hidup dari LMU. Sementara Shocker udah selesai dengan Glowing One, ini akan menimbulkan damage yang lebih chaotic lagi untuk Zeno Zenith karena sekali ada Swan Song. Aduh, nyangkut. Dan bahkan di depan sana CP bisa melakukan clear jadi split push, kembali lagi gagal Aman dilakukan. lagi. 2 kali gameplay yang sama, Roger bersama dengan Moskov. Moskovnya selalu menutup ke arah the power of split push, bahkan nggak nyampe split push. Nyampe di plating aja enggak. Wah, ini platingnya benar-benar ke shutdown semuanya. Lagi-lagi keuntungan tetap ada di tangan dari ZP. ZP sudah level 7, Wow masih level 6, dan kali ini invade akan terus dilakukan. Invasi nggak akan berhenti. Gila, Joe-nya udah pede banget untuk nge-zoning out siapapun. Hey, belakangnya ada Jennard. Ada Jennard, kita lihat Joe-nya udah megang ke arah bunga. Dan bahkan lihat, mau ngomongin ke arah Moskov, dia lebih fokus lagi bisa untuk farming, bro. Next itemnya dia bakal kemana ya? Karena kalau dari item, dia bisa ke Blade Armor, Thunderbelt. dia bisa ke Thunderbelt. Dan kalau first itemnya Thunderbelt untuk Joe, berarti dia mau nabung nih untuk hybrid defense-nya. Dia mau yang lebih pasti aja untuk status permanen. Secara hybrid defense kita tahu sendiri dia akan mendapatkan defense physical, defense magic juga. Jadi Joe akan sangat-sangat kuat berhadapan dengan Wawawa, dengan Saksa, atau bahkan dengan LMU. Kuat lah di early-nya. Tapi kalau aku lebih prefer ke arah Thunderbelt, Prof. Karena dia lagi owning. Ya. Lagi owning. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Blade Armor, ini nggak terlalu butuh lah. Malah yang dibutuhkan adalah di tangan dari seorang Saksa, kalau menurut aku. Menurutku lebih butuh anti kuras juga nggak sih? Karena Wawawa di sini yang pertama, dan Tracy ketahuan. Oke, bakal coba dipaksa. Di depan sana Joe menunggu dan wall charge for defensive. Dia tahu ingin di tahun Tracy mau nggak mau. Dibandingkan Flicker mending dia nunggu wall charge-nya. Ya karena udah mendapatkan pelajaran di menit yang kedua tadi ya. Ketika Yes. tidak ada Flicker, kayaknya Fredrin akan terus mengejar ke arah depan sana. Dan Tracy membalaskan dengan satu pencurian terhadap Little Wonder. Menuju ke turtle setup selanjutnya, apakah ini akan menjadi perfect turtle bagi Joe? Karena kalau misalkan akan didapatkan untuk perfect turtle-nya, Zeno Zenith gak akan berhenti untuk snowballingnya karena ZP sudah punya Demon Hunter Sword. Oke. Dan bahkan kita bakal melihat di Turtle Camp mereka sudah standby opposition, Profesor. Ya, turtle setup lagi-lagi untuk mengadu Retribution Battle. Tapi Saksa masih terlalu jauh dan ini kayaknya bakal diberikan secara cuma-cuma. Untuk Joe, penalty zone. Oh my god, penalty zone di arah belakang sana. Zoning out yang sangat berhasil. Cuma nampaknya Zeno Zenith dia tahu dengan menang 4-0 yang mereka miliki, ini dia tahan supaya apa? Supaya mereka tidak terlalu terburu-buru mendapatkan kemenangan. Kalau dipaksa war-war terus, just in case nanti ada shutdown, itu berbahaya untuk Kipes Zeno Zenith dan Kipes Gaming yang punya powernya. Ya, apalagi Shocker yang ke shutdown ya. Karena dia juga di sini agak-agak sedikit mudah untuk bisa di-cancel Swansongnya dengan menggunakan efek knock up airborne. Windtalker di tangan dari Wawawa. Sementara di sisi lain kalau kita lihat bagaimana setup yang ingin diciptakan oleh Zeno Zenith dengan item yang ternyata menuju ke arah dari Guardian Helmet, membuat Regen HP dari Joe makin lebih powerful. Dan untuk ngomongin early game, karena kita udah melihat bagaimana Glowing One jadi pilihan utama dari Shocker, next item akan menuju ke Genius One. Dan untuk Jennard, karena dia udah punya Expert Glove, kayaknya dia next item bakal menuju ke Fleeting Time. Sementara Siu, karena dia defensif, dia butuh banget item durability. Makanya dia memilih untuk menuju ke arah dari Brute Force. Dan itu dia untuk Shocker. Dan udah selesai dengan adanya satu buah Genius One. Alright. Dan kalau ngomongin ke arah Zeno Zenith, sekarang Shocker ini berbeda loh gameplaynya, B. Shocker nggak harus ngebuka badan. Jadi kalau bisa aku bilang, Shocker ini salah satu mid laner yang kuat dalam segi area of effect ya. Ya. Kalau dia nggak pakai area of effect agak cukup sayang kalau menurut aku, Prof. Ya, apalagi flexibility gameplay yang cukup berbeda ya. Kalau kita ngomongin tadi dia pakai Valentina. Valentina juga dia baru bisa dapetin momennya ketika area of effect dari Wall Charge. Iya. Ya kan? Ya makanya kan dia tuh pinter untuk membawakan deliver damage, tapi untuk positioning lagi-lagi dia bergantung sama hero. Iya, Kebetulan Odette nih hero-nya nih, Iya. ya kan? Jadi harus main defensif dan Saksa sendirian. Oke. Oh, ZP. Abis walk-nya nggak berhasil.
kepentok untuk kesekian kalinya. Oke, Saksa masih aman berarti untuk Saksa sekarang. masih aman, karena kalau tadi itu udah mulai masuk dan Saksanya tertancap di depan sana udah bisa dipastikan. Tapi jujur, plan mereka bagus banget. Plan mereka adalah dapetin Saksa terlebih dahulu supaya mereka nanti free di dalam retribution-nya. Dan bahkan di depan sana para pasukan tim Zero Zenith hampir saja bisa kehilangan Joe. Dan ini dia Shocker yang menetralisir tim fight dimiliki dari tim Zero Zenith. Karena kalau nggak ada Shocker, tadi dia... Oh, oke. Oke, It's okay, no problem. Nggak ada yang masih lihat. aman, masih aman. Jinard masih bisa menyelamatkan dirinya juga dari pikir barusan. Tapi jujur, Walter telah dikeluarkan menuju ke arah depan sana. Menghentikan solo Shocker. Another round menuju ke arah seorang LMU membuat perpasukan dari tim Kipas Gaming. Akan membahas tim fight kembali. Wah. Harus menuju ke arah belakang. Lasse Sanete membuat perpasukan dari tim Zero Zenith. Ternyata tidak kenal mundur dan bahkan dari Joe-nya punya full stack. Dan jangan sampai akan ada power up pressure dan itu bisa rata-tata. Itu bahaya banget sih karena Jinard yang membuat teamfight jangka panjangnya berhasil dijalankan Zero Zenith dengan durability yang sangat powerful. Tapi kalau dipaksa semakin lama game berjalan, mereka berada dalam ancaman karena lihat LMU sudah mampu untuk memberikan deliver damage Enggak, Di. dari live band dan take over. Take over. No way. Tidak di reset para pasukan dari tim Zero Zenith. Ternyata di sini ada Moskov yang udah mulai nyangkut. Membuat para pasukan dari tim Zero Zenith kembali lagi dengan kondisi mereka. Karena mereka udah mulai sadar. Tidak mau dilepaskan. Tapi Soul dan Retribution di shot point. Retribution from Joe menyelamatkan semua. Tidak ada jalan untuk pulang seorang Siu. Nggak ada lagi Firagar. Tidak ada lagi Flicker. Zero Zenith berhasil menyelamatkan nyawa mereka yang hampir saja mereka hilang ketika ada Lot yang mau di take over. Oh, tapi masih gak mau berhenti. Joe menemukan seseorang di sana, ada Saksa. Masih belum recall ternyata dan untungnya masih bisa kabur. Tapi Wah. Kali ini, wah. Where are you going? Wah. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Shocker standby on position. Dan bahkan kali ini, wah, tumbang. Nowhere to run. tidak ada tempat untuk berlari. Tidak ada tempat untuk escape. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Wah, harus tumbang dalam kurun waktu 19 detik. Tapi untuk saat ini, mungkin bisa dibilang untungnya Kibes Game yang akan tetap team fight berlima di area high ground. Hanya saja permasalahan utamanya adalah selama LMU masih ada, Zero Zenith gak bakal bisa endgame. Kecuali kalau LMU tertangkap dan pasifnya hilang seketika, ini akan menjadi momentum agar Zero Zenith bisa melakukan endgame. Kibes Gaming akan berharap kepada Faramis mid laner yang memiliki Netherrealm. Oke, Joe sengaja memancing di depan sana. Tapi lihat, dengan para pasukan dari tim Zero Zenith, mereka membiarkan Lot di arah bottom lane. Tandanya fokus utama mereka menuju ke arah mid lane, Profesor. Disibukkan mid lane-nya, dihajar mid lane-nya. Tapi kalau mereka membiarkan seperti ini, aku nggak tahu kenapa mereka terlalu membuang banyak waktu apa yang sudah mereka miliki. Melepaskan advantage, Iya. karena mendapatkan Lord juga. Tapi anyway, mereka mendapatkan three-lane push dan bisa membuka potensi untuk melakukan invade atau ganking. Mungkin itu yang mereka cari untuk sampai saat ini. So far ya. Karena setidaknya mereka punya Fredrin, chain CC-nya akan powerful, mereka punya Terisla juga untuk bisa setup, dan tidak melupakan bagaimana Shocker dengan adanya Swan Song yang mengerikan. Jadi mau nggak mau, untuk sekarang melihat bagaimana potensi dari Shocker yang sebenarnya dia nggak hide on bush anyway. Dia muncul di map tadi, kelihatan terbaca dari Kibes Gaming. Tapi setidaknya kalau Shocker keep up dengan damage yang masih bisa diberikan seperti 2 fight sebelumnya, karena ya di fight yang sebelumnya ini kan dia tertabrak dengan Wild Charge kan. Ya. Setidaknya kalau dia bisa memecahkan bagaimana LMU dengan Netherrealm, Zero Zenith aman. Oke. Kita lihat Zero Zenith mereka masih belum bisa nemu momentum ya. Masih belum nemu. Karena mereka masih menunggu Lord, Prof. Itu setuju sih. Masalahnya kalau ngomongin Lord juga, tadi Kibes Gaming udah bisa sedikit aja take over. Dan kalau misalkan kecuri, itu bakal menjadi hari yang buruk banget untuk Zero Zenith harusnya. Untungnya, tahu nggak Prof, untungnya apa? Untungnya kondisi para pasukan dari tim Zero Zenith, dia sadar dia balik lagi. Iya. Kalau dia nggak sadar, dia nggak balik, dia lepasin Lordnya tiba-tiba. Wah, Dia itu. take over. Wah, momen bisa dipegang Kibes Gaming. Walaupun hanya mendapatkan 1 point kill ya. Iya, untung loh. Untung banget. Dan lagi-lagi tidak boleh melepaskan advantage karena Zero Zenith berada dalam keadaan yang sangat leading. Mereka nggak boleh melepaskan sedikit pun celah untuk Kibes Gaming karena mereka punya satu game changer, Faramis, yang bisa memperlama team fight untuk Kibes Gaming. Apakah akan ada ganking dari area river yang berlawanan karena Lord ini reset? Oke, tapi lihat di depan sana. Dan seorang Wawawa berhasil mendapatkan choker. Dan ransom the day for this time. Tapi nampaknya Desi at this point double kill. Berhasil mendapatkan perpasukan dari tim Zero Zenith. Membalikan kembali keadaan yang dimiliki tim Kibes Gaming. Mereka memegang Lord, take over Lord yang mereka miliki. Sedangkan di belakang
belakang sana, Zeno Zenith mereka bahkan harus berebut dan merelakan retributionnya untuk menuju ke arah particle buff saja. Oh no, Shocker Winter Crown-nya baru jadi, Ji. Jadi dia nggak bisa combo. Bisa combo. Kita sering lihat gitu loh, dengan menggunakan satu buah ultimate dari Swansong, lalu dia Winter Crown. Jadi Karena kuat. dia untargetable kan di situ. Ya. Dia kuat banget dan dia bisa mendeliver damage semaksimal mungkin. Tapi barusan kita melihat bagaimana Shadow Stampede, Wall Charge semuanya, dan bahkan Lycan Punch. Sekali Lycan Punch, 2 target hilang seketika dengan Hilang, bos. dan itu berarti menandakan kalau akhirnya Wawawa punya 20 stack untuk Sky Piercer. Finally. Dia punya 6% HP threshold untuk bisa instant kill menuju ke teman-teman Zeno Zenith. Oke. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Zeno Zenith. Mereka harus mundur ke arah belakang karena Lord yang mereka butuhkan. Bahkan ini di luar dugaan mereka. Malah dapatkan oleh tim Keep Best Gaming. Dan di saat kondisi seperti ini, Zeno Zenith, mereka cuma bisa merelakan saja top turret outer inner mereka. Hilang semua, Profesor. Ya, ini kalau misalkan benar-benar hilang semuanya, kerugian berada di tangan dari Zeno Zenith. Mereka melepaskan advantage yang begitu tinggi. Dan team fight kayaknya mau dipaksa karena lihat CU udah terlalu kuat di belakang sana dengan adanya Virgar Armor dan juga Immortality. Mereka nggak bakal ragu untuk ngebadanin teman-teman dari Zeno Zenith. Oh, sayang sekali mereka ternyata melakukan sedikit distraction. Mid lane mereka tidak dapatkan. Tapi Zeno Zenith tergocek agar tidak bisa memfollow up di arah bottom lane. Hilang kendali atas bottom turret mereka yang membuat Zeno Zenith akhirnya punya satu celah yang besar dimanfaatkan oleh Keep Best Gaming. Bottom lane mereka tinggal tidak usah dorong dan akan terdorong dengan sendirinya. Penalty zone for nothing again. Hey. Sayang sekali dan untungnya nggak pakai flicker. Ya, karena flickernya tadi masih cooldown, tapi sekarang hehehe. Setidaknya dia punya satu Immortality Ranger Mask untuk bisa mempertahankan dirinya. Untuk team fight jangka panjang yang bisa dibawakan. Tapi kalau ngomongin untuk saat ini, karena ZP sudah selesai dengan Malefic Roar. Yes. Harusnya dia bakal punya kapasitas juga untuk mendobrak bagaimana lini depan. Sampai dengan lini belakang nantinya. Karena kebetulan kalau kita ngomongin Lordnya di bottom lane. Dan Wishing Lantern. Wow. Karena kebetulan lawannya adalah Joe dengan menggunakan Fredrin. Jadi mau nggak mau dia bakal membawakan item-item yang bisa menghancurkan para tanker-tanker di lini depan. Oke. Zeno Zenith kali ini bakal kita lihat di mana mereka mencoba untuk memberikan perlawanan sebaik mungkin di laning bottom lane mereka. Karena laning bottom lane mereka yang tersiksa banget. Dan sedangkan Keep Best Gaming dia tahu celahnya. Coba pak mana mereka mencoba untuk memberikan perlawanan sebaik mungkin di laning bottom lane mereka. Karena laning bottom lane mereka yang tersiksa banget. Dan sedangkan Keep Best Gaming dia tahu celahnya. Coba paksa dapetin mid-nya dulu atau dapetin top turret-nya dulu supaya nanti mereka akan lebih leluasa dapetin Lord di arah bottom lane. Ya, ini dia. Momentum pressure. Mereka nggak mau ngelepasin pressure-nya. Lihat dari Keep Best Gaming, mereka keep up dengan pressure karena mereka tahu bahwa ada dari sekarang. Mereka tahu bahwa ada Lord di 15 detik dari sekarang. Mereka nggak mau ke pick off karena mereka udah punya Immortality. Jadi mau nggak mau mereka ingin memaksa Zeno Zenith, ayo keluar dari zona amannya agar tim fight-nya di area jungle, dan itu akan menambah keuntungan bagi LMU. Oke, Prof. Tadi kita sempat berbicara kalau Keep Best Gaming adalah runner-up dari region mereka. Ya, Kita juga bisa boleh berbicara dong kalau S7 adalah runner-up juga, Prof. betul. Berarti tandanya dengan juara Latam yaitu ada di tangan dari Araki Akira kan? Dan ditambah lagi dengan Shanyu Gaming. Sanji Gaming, gimana gameplay mereka nantinya ya? Itu yang akan Kita penasaran. tunggu ya. Itu yang akan kita tunggu di group stage nanti, teman-teman. Harusnya Akira udah sangat jauh bro kali ini. Karena kita udah lihat aja E7-nya aja Kayak gitu kan. udah dapetin 2 kemenangan. Dan skornya 4-2 loh. Gamenya intens. Jadi kita bisa melihat nanti referensi game atau match lain di kemudian hari, teman-teman. Back on track dulu untuk Lord Evolve yang sesaat lagi akan muncul. Karena setidaknya 15 detik lagi, kalau tidak di reset terlalu banyak, ini akan muncul Lord Evolve. Dan sementara itu di sisi lain, teman-teman dari Keep Best Gaming bermain dengan blind spot map. Oh, tapi itu adalah salah satu yang mereka bisa miliki. Karena mereka punya power dari apa? Dari Florin dan juga dari Fredrin ya, Prof. Jadi mereka untuk di ganking Joe-nya
dengan keadaan Zeno Zenith gak ada yang terlihat sama sekali, itu nggak masalah, Prof. Masih aman masih bisa aman. Dan sedangkan Zeno Zenith nanti covernya bisa pakai flanking. Setuju Tapi sih. kalau Roger di atas show, ini bisa team fight loh. Dan Shocker sekarang punya Divine Glaive. Dia udah punya banyak banget item magic yang bisa menghancurkan Keep Base Gaming. Tapi LMU juga menjawab dengan Wishing Lantern. Sekarang team fight kayaknya bakal coba untuk di-take over. Joe nggak mau kehilangan Lordnya, dia mau reset terlebih dahulu. Nggak mau di-take over oleh Keep Base Gaming lagi. Dan sekarang tinggal menunggu siapa yang setupnya lebih matang, siapa yang momentum dan juga wave minionnya lebih maju. Nonton dari kondisi saat ini ya, Joe sih lebih oke menurut aku ya, untuk megang positioning ya. Udah pasti. Ya, dia lebih oke, dia lebih kuat di depan sana. Chance untuk dia pulangnya juga lebih tinggi. Tapi kalau misalnya Joe-nya ini ternyata distraction doang dan di belakangnya Shocker ataupun Kedat yang dimakan, ini kasusnya berbeda, Prof. Bisa endgame. Bisa banget, possible banget untuk endgame. Dan kalau kita bandingkan sedikit ya Ranger Mas ya, dengan apa yang terjadi mungkin di beberapa pertandingan ketika ada Fredrin. Biasanya kan Fredrin yang pegang kan untuk Lordnya. Ya. Tapi sekarang Saksa yang pegang dengan Biarin Mortis. aja. Dia ngebiarin. Biarin aja, Karena biar bonyok. Dia tahu power dari Fredrin itu malah bisa mencuri satu buah Lord dengan menggunakan skill yang dia miliki dan juga Retribution. Ya biarin aja, Saksanya bonyok sendiri. Sekalipun nanti kalau misal tiba-tiba kita akan mau adu retri, itu akan berat di arah Saksa. Kenapa? Kondisinya Saksa akan lebih tertekan. Pertama adu retri, kedua dia sekarat. Dan yang ketiga, jangan lupa Lord sekarang udah punya physical penetration. Yes. Secara gratis loh. Free. Free. Cuma-cuma. Itu kayak anggapannya Lord punya Malefic Lord tapi scaling aja. Kalian bisa dapatkan langsung ada di dalam pit Lord. Ya, rasakan sendiri bagaimana penetration physical dari Lord. 10 detik. Itu stacknya sangat-sangat gila ya. 10% per satu stack. Ketika udah menyentuh ke 10 stack berarti 100% physical penetration. Dan di sisi lain kalau kita lihat dari item semuanya sudah ready semua, tapi yang paling terpenting adalah Queen Swings dari CU. Dia akan sangat sustain di lini depan. Oke, nampaknya kali ini bakal coba ke Watchers dari bottom lane dan bahkan Moskov udah mulai nyangkut. Dan round set the for this time. Saksa free hit dari belakang dan mereka tidak bisa mendapatkan Saksa. Saksa tumbang menjadi korban pertama permasukan dari tim Keep Base Gaming. Mereka harus mundur. Tracy Saksa, pionir dari Keep Base Gaming sebagai tulang punggungnya, berhasil di take down dan menjadi Lord free untuk tim Zeno Zenith, Profesor. Game changer ini ada di Shocker ternyata. Swansong yang dia tunggu dulu, Netherrealm-nya pecah, dia tunggu momentum yang tepat. Dia meledak langsung ke depan. Langsung dia Swansong ke depan, damage-nya pun tidak bisa dibendung. 3 melawan 5. Untuk beberapa saat nanti Lord-nya akan bergerak ke area dari mid lane. Keep Base Gaming memang masih bisa bertahan, tapi apakah mereka akan bertahan tanpa kehilangan satu member pun? Oke, tapi nampaknya kali ini Profesor kami lihat di bottom lane, LMU menjadi pilihan utama. Fokus menuju ke LMU dan lihat instant damage. Dengan Sky Pierce-nya berhasil mendapatkan satu point kill. Mid lane dengan ada sosok Siu tidak bisa mengeluarkan Lasi Sanidin karena tidak memiliki Viral Garmo. Dan bahkan mereka tidak memiliki kondisi pasif dari LMU. Dari LMU kalau tumbang lagi, ini akan menjadi perkara yang sangat mahal. Zeno Zenith menuju ke mid lane. Mereka fokuskan, tapi mereka lupa. Di arah bottom lane mereka juga masih harus melakukan claim ini, jadi mereka tidak boleh terlalu lama bermain. Tracy terdeteksi posisinya, Watch out for defensive. Fokus dengan Netherrealm for nothing, bahkan hilang. Dengan sangat cepat, tempat para pasukan tim Zeno Zenith mendapatkan keuntungan. Dari sini Profesor kita bakal melihat kalau tim fight dengan adanya super wave minion yang masih berjalan di tengah, ini masih bisa di following up. Ya, mereka melakukan clear terhadap mid lane-nya, itu yang membuat bagaimana Zeno Zenith melepaskan advantage dari Lord Evolve. Dan kali ini Lord Evolve-nya tidak bisa untuk dimaksimalkan, hanya mendapatkan satu base turret di area mid lane. Karena tadi dia terdistract. Aku merasa ini malah masih bisa dibawakan oleh Keep Base Gaming untuk comeback-nya. Ya, tadi terdistract, Prof. Terdistract pertama, mereka terdistract di arah bottom lane. Kedua, mereka terdistract sama Tracy. Jadi deliver damage ya terlalu banyak keluar, nggak fokus karena mid lane. Ya, dan kalau kita lihat dari replay bahkan ketika ada Swansong ini yang menjadi jawaban, apakah kita akan melihat Swansong moment lagi untuk di game kali ini? Kita udah dapetin satu momen yang sangat indah dari Shocker dengan double kill-nya. Kita masih menunggu untuk momen-momen selanjutnya karena sepertinya Nah, itu. setelah mendapatkan momen-momen kill seperti tadi kan, ketika LMU pecah pasifnya dan mid-nya di-clear, ternyata Zeno Zenith masih belum mampu untuk melakukan endgame. Itu sayang banget menurut aku tadi. Dia ngebuka ke arah Swansongnya di sana. Kenapa? Dia pakai deal damage biasa aja. Itu udah pecah kok. Iya. Tumbang kok Profesor. Dan tinggal menunggu ini Sky Piercer-nya dengan stack yang sudah mulai ditabung juga. Dengan ada Winter Crown, kombonya bisa banyak. Ya menurut aku tadi tuh dia nggak harus pakai Swansong untuk ke Faramis.
dan bisa dipakai di arah mid lane Untuk teamfight selanjutnya. untuk teamfight selanjutnya. Karena Jadi damage-nya sebenarnya udah cukup. makanya aku bilang terlalu banyak distraction. Terlalu banyak resource juga nggak sih yang dikeluarkan. Oke. Itu yang membuat tidak adil untuk team fight-nya. Sementara untuk Saksa kayaknya masih terlalu jauh di depan sana untuk bisa di take down. Dan untuk Tracy harus lebih hati-hati karena ingat dia udah nggak punya immortality bareng sama Saksa. Wawawa sih. Kenapa aku bilang wawawa? Sekarang kalau misalnya di atas mereka belum lihat Moskov dan mereka team fight, wawawanya muncul. Ini yang datang ke arah ZP, ke arah depan sana lebih gampang ZP. Jadi ZP bisa fokus dulu clear sampai bawah. Ini fokus terus sampai bawah, dia bisa datang ke atas. Informasinya udah valid kok. Ya, Menurut Zippy bisa mainin Spirit of Destruction. Iya makanya dia bisa main Spirit of Destruction. Tadi harusnya kalau tadi tim fight di arah top lane sana dibuka terus sama hehehe supaya visionnya dapat, dia tetap ZP akan tetap bisa ke arah bottom lane. Karena apa? Karena di arah bottom lane ada Lord dan para pasukan Keepbase Gaming udah kelihatan 3 biji di atas. Jadi mereka nggak mungkin Lord. Iya. Mereka nggak mungkin Lord dan Saksa juga nggak bakal semudah itu. Lihat. Terhadap solo Lord dan dealing damage yang tinggi sekali sebenarnya muncul dari piercing damage-nya Zippy. Tinggal kita pantau untuk sekarang apakah mereka bisa men-take over Lord-nya. Karena Zippy bahkan sudah punya power potion Ranger Mas. Dia akan menambahkan damage-nya kembali dan show up di top lane. Akan menjadi sebuah jawaban, tapi ingat ada Spirit of Destruction. Ya. Keepbase Gaming nggak boleh terlalu all in. Mereka harus clear mid-nya dulu. Mereka clear bawahnya dulu, biarkan ZP clear di bawah. Biarin 4 buff di tangan Shocker supaya apa? Shocker nggak harus pulang pergi. Itu lebih penting di tangan Shocker menurut gue, Pre. Dan ZP harus dorong di arah bottom lane-nya dulu. Joe-nya harus tetap menjadi mata. Ya, Joe harus tetap di bush yang di sebelah kanan sih, lebih tepatnya. Dia tetap harus jadi mata. Kenapa? Karena ZP-nya bisa datang kapanpun kok. Dia harus keep up juga sih sama apa yang akan terjadi next-nya ketika Lord-nya di reset seperti ini, lebih tepatnya. Apakah Lord-nya akan di keep up dengan 30.000 darah, atau bahkan nanti akan stay di 20.000 HP. Karena kalau udah 10.000 HP, nggak mungkin. Pasti itu udah akan terjadi team fight. Sinyal untuk team fight di Lord adalah 10.000 HP dari Lord. Oke, tapi lihat di atas sana udah show. Rogernya. Ini berbahaya sekali. Informasi yang sudah pasti didapatkan oleh Keepbase Gaming adalah kalau mereka bisa dihajar di arah Lord-nya. Dan untuk kondisi siapapun yang bisa datang dengan sangat cepat itu bisa di tangan dari seorang Moskov. Ternyata tidak ada mata yang membuka pasukan dari Chino Zenit di depan sana. Spirit of Distraction udah mulai menyangkut Rivet Gaming dan Patrick! What the red represent from John menyelamatkan pasukan dari Chino Zenit. Mereka fokus ke arah belakang. Team fight tidak harus mereka lakukan karena mereka sudah mendapatkan keuntungan yang dimiliki berlipat-lipat ganda. Oke. Sekarang waktunya Chino Zenit untuk merapihkan lane mereka. Ingat mereka masih kalah di area bottom lane, mereka masih membutuhkan push terhadap bottom lane untuk bisa memenangkan match up juga dengan 3 lane push yang bisa mereka bawakan. CP fokus bawah, tengah nggak usah di-clear. Tapi itu minatnya terlalu banyak di bagian mid lane. Ini Lordnya akan bergerak bersama dengan bottom lane clear. Apakah akan cukup waktunya karena ZP masih belum ready dengan Spirit of Destruction. Lordnya sepertinya masih mampu ditahan kecuali ada satu penculikan yang terjadi. Spirit of Distraction yang sudah nyala Profesor dan menjauh ke arah seorang Siu. Di depan sana dia bisa pindah kamar dia mau dan bahkan para pasukan Chelsea Zenit mereka telah mendapatkan Siu. Immortality-nya pecah, buat apa defensif dan lihat Swansong. Wait, terkait berhasil mengamankan semua para pasukan dari tim Zenit di depan sana. Dia bisa berhasil menukar suatu Shocker bersama dengan Immortality yang dimiliki dari tim Zenit double kill. Shutdown terjadi, tapi tidak akan memberi hasil apa-apa. Membinasakan semua pasukan tanpa kan Zenit berhasil mendapatkan game selanjutnya, membinasakan tanpa ada perlawanan. Swansongnya on point. Swansong